Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Hadzal Quran fi mi'ati haditsin nabawi. Al-Quran ini dalam 100 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berada pada hadis yang ke-64. Hadis yang ke-64 ini an Abi Barzah, dari Abi Barzah radhiyallahu anhu. Abi Barzah dia adalah Nadlah bin Ubaidil Aslami. Nadlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil ghadati bis-sittina ilal mi'ah. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca dalam salat ghadah, salat pagi. Maksud salat ghadah di sini adalah salatul fajr, dalam salat fajar bis-sittina ilal mi'ah, dengan 60 sampai 100 ayat. Jadi Nabi SAW kalau dalam salat subuh, salat fajar itu baca 60 sampai 100 ayat. Tapi tidak dijelaskan ayat dari surat apa. Kalau ayat dari juz 30, An-Naba sudah 40. Ya, tambah lagi 20. An-Naba, An-Nazi'at selesai. Tapi kalau di Al-Baqarah 60 ayat lumayan. 100 ayat, Masya Allah. Ya. Rawahun Nasa'i, hadis ini diriwayatkan Imam An-Nasa'i. Berkata mu'alif di sini, salatul ghadati hiya salatul fajri, ay kana yaqra'u baina 60 ayah ila 100 ayatin fiha. Jadi yang dimaksud dengan salat ghadah adalah salat fajar. Jadi maksud hadis ini, Nabi SAW membaca antara 60 sampai 100 ayat pada salat subuh. Di sini ikhwatul iman, dalil yang menegaskan bahwasanya bagi orang-orang yang mengerti sunnah, bagi orang-orang yang mengerti, yang menginginkan untuk mengikuti jejak langkah Nabi SAW, maka harus bisa merelakan hatinya, merelakan dirinya ketika salat subuh agak panjang. Karena di antara sunnah Nabi SAW baca 60 sampai 100 ayat di salat subuh. Nah, makanya nggak heran kalau salat subuh seorang muslim itu dijadikan ciri-ciri kemunafikan ataupun tidak. Bagi orang-orang yang dimudahkan untuk salat subuh dan tenang dirinya untuk salat subuh walaupun panjang bacaannya, maka dapat keikhlasan di dirinya. Namun orang-orang yang menggerutu, orang-orang yang berat salat subuh, apalagi kesal dengan bacaan yang cukup panjang di salat subuh, maka perlu dikoreksi keimanannya. Ya, perlu dikoreksi keimanannya. Wa qara'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fi salatil fajri bi suratin Nahl thumma bi surati Yusuf. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kalau salat fajar baca surat An-Nahl rakaat pertama, kemudian surat Yusuf rakaat kedua. Nah, lumayan tuh. Ya, Masya Allah. Gimana? Berarti sunnah. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka itu merupakan sunnah juga. Tapi ini kan gak dicontohkan Nabi, dicontohkan Umar bin Khattab. Iya, sunnah juga. Karena Nabi telah memberikan rambu-rambu. Dalam hadis yang kita kenal, hadis Irbad bin Sariyah, kata Nabi SAW, "Wa man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Siapa saja di antara kalian yang masih hidup sepeninggalku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka wajib bagi kalian berpegang teguh kepadaku dan kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk. Siapa khulafa ar-rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Lalu lihat sahihnya Nabi mengatakan, tamassaku biha.
Berpegang teguhlah kepadanya. Bagi yang sudah belajar bahasa Arab, apalagi peserta Daurah Badar kemarin, harusnya tahu tamassaku biha. Nabi enggak bilang tamassaku bihima. Berpeganglah kepada kedua-duanya, kepada sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Tapi Nabi bilang tamassaku biha. Berpeganglah kepadanya. Ha domir untuk mufrad muannats, domir untuk satu. Berarti ini secara bahasa dan dipahami oleh para ulama menyatakan sunnahnya sahabat itulah sunnahnya Nabi, sunnahnya Nabi itulah sunnahnya sahabat. Yang empat. Jadi sunnahnya Khulafaur Rasyidin itu adalah sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini, ketika kita mendapatkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika salat fajar membaca surat An-Nahl pada rakaat pertama dan surat Yusuf pada rakaat kedua, maka itu termasuk sunnah. Sebagaimana kita dapati Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam tidak lebih dari 11 rakaat. Termasuk salat malam di bulan Ramadan. Tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah di zamannya memberitakan salat malam, salat tarawih itu 20 rakaat. Maka dari ini salat tarawih yang 20 rakaat kita katakan sunnah. Kenapa? Karena ini perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan perbuatan Khulafaur Rasyidin dinyatakan sunnah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mengerti enggak bakal ribut. Ini banyak ribut. Yang 11 nyalakannya 20, yang 20 nyalakan 11 karena enggak tahu bahwasanya kedua-duanya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bidzalika fa inna tulal qiraati fi salatil fajri ma'thurun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari itulah maka sesungguhnya lamanya bacaan, panjangnya bacaan dalam salat subuh, salat fajar itu ada dalilnya, ada atharnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an ashabihi dan dari para sahabatnya. Wa qad qala Allah Ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala pun telah berfirman wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Ya, Quran surat Al-Isra ayat ke-78 Allah berfirman dan bacaan di waktu fajar. Sesungguhnya bacaan di waktu fajar itu bacaan salat subuh kana mashhuda. Itu adalah bacaan yang disaksikan. Bacaan yang dipersaksikan. Disaksikan oleh para malaikat, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disaksikan oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bacaan yang paling mulia yang Allah rekomendasikan dalam Al-Quran adalah bacaan di waktu salat subuh. Ya, di waktu salat subuh. Nah, kita masuk pada hadis yang ke-65. Lanjut. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu An ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil fajri yaumul jumu'ah Tanzil as-sajdah. Tanzil as-sajdah wa hal ata 'alal insan. Ya. Rawahu an-Nasa'i. Ya, ahsan. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis yang ke-65 ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Kenapa keduanya? Siapa di situ? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai keduanya. Siapa di situ? Kok dua? Ibnu Abbas itu adalah Abdullah ibnu Abbas. Abdullah adalah sahabat, Abbas pamannya Nabi merupakan juga sahabat. Makanya radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai keduanya. Meridai Ibnu Abbas pamannya Nabi, meridai Abbas pamannya Nabi, dan meridai Abdullah ibnu Abbas adalah keponakannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan merupakan sahabat. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa dibaca an-nabiyya?
Karena ada anna itu min adawatin nasibah, termasuk perangkat yang menasobkan, ya. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil fajri, dahulu beliau membaca pada salat fajar atau salat subuh, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Nih kalau sekalian nanya, yaumal jumu'ati sebagai apa? Zarab zaman. Ya, mestinya yang belajar Badar murojaah terus. Jadi anda tanya, kenapa dibaca yaumah, enggak dibaca yaumu? Karena dia zarab zaman. Yaumal jum'ati tanzil as-sajdah. Tanzil as-sajdah itu suratnya di awal dengan kalimat tanzil, yaitu surat as-sajdah. Karena ada beberapa surat lagi yang ada tanzil ya. Tanzilum min hakimin hamid gitu ya. Tanzil di sini tanzil as-sajdah. Jadi Nabi pada salat subuh fajar, salat subuh hari Jumat, baca surat as-sajdah. Tanzil as-sajdah dan wahal ata 'alal insan, dan surat al-insan. Surat al-insan. Sudah, hadis ini riwayat Imam An-Nasa'i. Terjawab sudah pertanyaan sebagian besar kaum mukminin. Ustaz, kenapa di masjid saya itu setiap kali subuh Jumat imamnya baca surat sajdah terus? Bid'ah enggak, Ustaz? Nah, ada dalilnya. Ya. Nabi Nabi dahulu membaca surat as-sajdah di waktu subuh hari Jumat. Tapi Nabi enggak melazimkan, Nabi enggak mengharuskan. Sehingga ketika kita mendapati imam membaca surat as-sajdah pada salat subuh hari Jumat, maka ini sunnah Nabi SAW. Yang menjadi salah ketika mengharuskan dan meyakini kalau enggak baca surat as-sajdah maka salat subuhnya kurang sempurna, maka ini salah dan butuh dalil. Karena menetapkan suatu hukum menjadi wajib atau menyatakan suatu hukum tidak sempurna butuh dalil. Tapi kalau sekedar dia ingin baca surat sajdah karena Nabi dulu baca surat sajdah, maka ini sunnah. Sebagaimana para khatib Jumat baca surat Sabbihisma dan surat Al-Ghasyiyah di hari Jumat. Nabi suka baca hari Jumat Sabbihisma dan Al-Ghasyiyah. Kalau kita dapati sebagian besar di masjid-masjid kita sholat Jumat, imamnya baca Sahabisma, Sabbihisma dan Al-Ghasyiyah. Apakah itu bid'ah? Enggak, karena dia mengamalkan sunnah. Tapi kalau ada suatu masjid menetapkan kalau sholat Jumat mesti baca Sabbihisma dan Al-Ghasyiyah, kalau enggak boleh jadi imam, maka ini butuh dalil dan ini salah. Karena ini perkara sunnah, bukan perkara yang diwajibkan. Ya, ini yang harus dipahami. Makanya itulah sebabnya kenapa sesekali anak suka enggak baca Sabbihisma sama Al-Ghasyiyah, untuk menunjukkan bahwasanya tidak lazim membaca Sabbihisma dan Al-Ghasyiyah, tetapi itu adalah bagian dari yang pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Begitu juga ketika sholat subuh kita baca as-sajdah, bagus menunjukkan Nabi baca as-sajdah, tapi terkadang juga jangan as-sajdah, biar menunjukkan bahwasanya tidak wajib baca surat as-sajdah, namun sekedar sunnah saja. Dan sunnah berpahala tentunya. Namun setiap surat yang lain dalam Al-Quran semuanya memiliki kedudukan yang sama. Ya. Kama sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qara'a fi salatil 'id bi suratayn. Nah, sebagaimana telah pernah ada dinukilkan hadis yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat Id, salat hari raya, Nabi baca dengan dua surat, yaitu surat Qaf dan Qamar. Qaf wal Qur'anil Majid, terus panjang, terus Al-Qamar. Ya, Nabi baca. Kalau kita jamaah kita salat Id nanti Idul Adha atau Idul Fitri, salatnya kita baca Qaf dan Al-Qamar, jangan-jangan kita salam jemaahnya udah pulang. Jemaahnya sudah sungkeman, sudah salam-salaman, ya. Nah, makanya gitu juga kenapa Nabi pernah mencontohkan dia suratnya baca Qaf dan Al-Qamar. Namun Nabi juga pernah mencontohkan ketika salat Id bacanya Sabbihisma dan Al-Ghasyiyah.
Nah, kebanyakan imam kita karena ingin lebih sedang maka baca sabbihisma dan al-ghasyiyah. Sejatinya kalau memang benar-benar mengamalkan satu sunnah yang lainnya, baca Qaf dan Al-Qamar. Ya, mau dicoba nanti. Ya, apalagi PPKM ini, coba baca Qaf dan Al-Qamar, tambah ribut. Ya, sudah nggak boleh lama-lama kerumunan, bacanya Qaf dan Al-Qamar. Nah, tambah ribut ya. Ini nggak apa-apa yang lainnya. Ana pernah waktu itu mencoba. Dek, coba simak. Kakak mau baca Qaf sama Al-Qamar, bilang. Sudah baca, gimana? Oh kak, kalau kakak baca ini jamaah bubar katanya. Ya, sudah tidak jadi akhirnya. Gitu kan? Dites dulu kita lihat. Kemudian hadis yang ke 66. Bisa. Dan aja ya. Hadis yang ke 66. Shalla Anas bin Malik radhiyallahu anhu adz-zuhra. Hadis ke-66 ini menceritakan bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah salat zuhur. Falamma faragha qala anni salaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat adz-zuhri faqara'a lana bihataini surataini fi rak'ataini bisabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasyiyah. Ya. Jadi pernah Anas bin Malik radhiyallahu anhu salat zuhur. Setelah selesai salat zuhur, dia mengatakan bahwasanya dia pernah salat zuhur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi membaca dua surat ini, yaitu surat Sabbihisma rabbikal a'la dan surat Hal ataka haditsul ghasyiyah. Ya, al-a'la dan al-ghasyiyah. Hadis ini riwayat Imam An-Nasa'i. Nah, di sini ikhwatul iman, kalau kita cuma pakai yang ada keterangan seperti ini saja, surat yang lainnya nggak pernah kepake nanti. Nah, makanya itu menunjukkan salah satu keutamaan ada sunnah Nabi membaca, dan hikmah yang kedua adalah kita bisa mengukur bagaimana bacaan Nabi itu hikmahnya. Ketika Nabi salat Id mencontohkan Qaf dan Al-Qamar, dan terkadang pada waktu yang lainnya Nabi mencontohkan Sabbihisma dan Al-Ghasyiyah, berarti sudah terlintas di diri kita. Sejatinya bagusnya sholat Id itu sholatnya panjang. Kemudian ketika kondisi tertentu dirasa punya mafsadat dengan sholat panjang, maka kita pilih sholat yang sedang. Itu dengan baca Sabbihisma dan Al-Ghasyiyah. Itu kita mengambil maknanya di situ. Kok bisa kita menyimpulkan bahwa sejatinya yang utama itu sholatnya berdirinya panjang? Ini berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna tula sholatir rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun an fikhihi." Sesungguhnya panjangnya sholat seseorang dan pendeknya khutbahnya itu dalil dari kepahaman seseorang beragama. Ya, jadi sejatinya kalau yang paham itu sholatnya panjang, khutbahnya yang pendek. Kalau kita kadang-kadang enggak, khutbahnya panjang sampai makmumnya tidur, sholatnya pendek. Ya, padahal Nabi mengisyaratkan dengan isyarat yang sangat jelas. Sesungguhnya panjangnya sholat seseorang dan pendeknya khutbahnya itu tanda dari kefahamannya. Ya. Nah, dari itulah kita memahami wajar Nabi baca surat Qaf dan Al-Qamar. Ya. Hatani suratani min awasitil mufassal wa hadha ma yunasibu salat adh-dhuhr minan syighalin nasi bil kasbi wal amali fala yusannu tatwil. Nah, ini hikmahnya. Dua surat ini adalah surat yang pertengahan dari surat-surat mufassal. Surat-surat mufassal itu surat dari 5 juz terakhir. Ya. Kalau kita kemarin baca dari Fussilat sampai An-Nas, ini surat mufassal. Nah, Sabbihisma dan Al-Ghasyiyah itu pertengahan dari surat mufassal. Nah, ini pas dibaca di sholat zuhur karena manusia sibuk cari rezeki, bekerja, sehingga pada sholat zuhur tidak disunnahkan panjang. Ini hikmahnya.
Tidak disunahkan bacaan panjang. Paling panjang lah sekitar Sabbihisma, sekitar kita sholat Jumat lah sekitar ini. Sabbihisma dan Al-Ghasyiyah. Itu hikmahnya. Tapi kita tidak. Kalau sholat sir biasanya cuma baca 4 kul. Ya, tidak lepas dari 4 kul. Kul ya ayyuhal kafirun, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ya. Hadis ke-67. An Sulaiman bin Yassar, dari Sulaiman bin Yassar radhiyallahu anhu. Sulaiman bin Yassar itu nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Yassar Al-Hilali Al-Madani Maulah Maimunah. Dia adalah budak yang dimerdekakan oleh Maimunah. Waqila Ummu Salamah. Ada yang mengatakan dia adalah budak yang dimerdekakan oleh Ummu Salamah. Wa huwa ahadu fuqaha'il Madinati sab'ah. Yang mana Sulaiman bin Yasar adalah salah seorang dari ahli fikihnya kota Madinah, dari yang 7. Min ulama tabi'in, termasuk ulamanya di kalangan tabi'in. Wa fudalatihim, dan termasuk orang yang paling mulia di kalangan at-tabi'in. Mata ba'da sanati mi'ah. Dia wafat setelah 100 Hijriah. Setelah tahun ke-100 Hijriah. Ini Sulaiman bin Yasar. Dari Sulaiman bin Yasar, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Abu Hurairah berkata, ma sallaitu wara'a ahadin ashbaha salati bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fulan. Aku tidak pernah salat di belakang seseorang yang semisal salatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada orang tersebut. Fulan. Siapa fulan di sini? Yang dimaksud dengan fulan di sini adalah Umar bin Abdul Aziz. Dia termasuk orang yang salatnya di zamannya paling mendekati salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Sulaiman. Sulaiman berkata, menceritakan bagaimana yang dikatakan oleh Abu Hurairah yang salatnya mirip salat Nabi tadi. Kana yutilur raka'ataini minadh-dhuhri wa yukhaffiful akharaini wa yukhaffiful asra wa yaqra'u fil maghribi bi qisaril mufassal wa yaqra'u fil isya'i bi wasatil mufassal wa yaqra'u fis subhi bi tiwalil mufassal. Ya. Jadi orang ini yang katanya bacaannya mendekati Nabi SAW, salatnya mendekati Nabi, dia itu memperpanjang 2 rakaat dari zuhur dan meringankan 2 rakaat lainnya. Jadi 2 rakaat yang pertama agak lama, 2 rakaat yang kedua ringan, pendek. Kemudian meringankan salat asar. Jadi salat asarnya cepat. Dan membaca di salat maghrib dengan surat-surat pendek di mufassal. Jadi dari Fusilat sampai An-Nas surat pendek-pendeknya di juz 30 biasanya. Kemudian membaca di salat Isya pertengahan mufassal. Pertengahan mufassal tadi, Sabbihisma, Al-Buruj, ya, dan semacamnya. Wa yaqra'u fi subhi bi tiwalil mufassal, dan dia membaca dalam salat subuh dengan yang panjang-panjang dari mufassal. Jadi kalau ada imam kita yang baca surat Fusilat misalnya, ya, atau surat Ar-Rahman, masih di bawah Fusilat semua, atau surat An-Najm, atau surat Al-Insan dan semacamnya, itu masih dikategorikan wajar di salat subuh. Karena Nabi dan membacanya tiwal, yang panjang-panjang dari surat Al-Mufassal, ya. Juz 29 sedang-sedang. Juz 30 itu pendek-pendek, juz 29 itu sedang-sedang. Juz 28 tuh 278 tuh yang agak panjang dari mufassal. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Di sini dikatakan oleh muallif rahimahullah,
Al-mufassalu huwa akhirul Qur'ani min surati Qaf ila suratin Nas. Nah, ini beda. Jadi yang di sini dikatakan mufassal itu adalah akhir Al-Qur'an dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Karena tadi bilang di Fussilat. Karena yang ana paham dari suatu riwayat yang lain dari Fussilat, tetapi di sini dikatakan dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Berarti ketika Nabi salat Id bacanya Qaf dan Al-Qamar, Nabi baca yang panjang dari mufassal. Wa ala dzalika kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raq'atayil fajr as-surat at-tiwal min al-mufassal. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat subuh itu membaca surat-surat yang panjang dari mufassal. Likauniha awwalun nahar, karena posisi subuh itu adalah awal siang. Wal insanu bihajatin ila ghidha'i ghidha'in ruhiyyin kama huwa bihajatin ila ghidha'in madiyyin. Dan karena manusia sangat membutuhkan gizi ruhnya sebagaimana mereka sangat membutuhkan gizi makanannya. Jadi maksud di sini hikmahnya Nabi panjang baca surat subuh karena manusia butuh gizi ruhnya, ya, sebagaimana dia butuh gizi untuk badannya. Fatulul qiyam istihdaru li'azamatillahi ta'ala wa mukhalafatun li ahlil batil wal ghaflah. Karena lamanya berdiri itu menghadirkan rasa mengagungkan Allah Ta'ala dan menyelisihi ahlil batil dan orang-orang yang lalai. Di sini tersirat sangat jelas ikhwatul iman, berarti orang-orang yang sholatnya serba cepat adalah orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lalai. Jadi bagaimana orang bisa buat sholat super cepat, berarti dia mencontohkan bagaimana gerakan sholat orang-orang yang lalai. Ammal qira'atu fi adh-dhuhri wal 'ashri fa qira'atu bainal mutawassitah wal qasirah lis-samahi lin-nasi fi muzawalatil kasbi wal 'amali ibtigha'a fadlillahi ta'ala. Adapun bacaan di waktu zuhur dan asar, maka bacaannya antara pertengahan dan pendek untuk memberikan kesempatan kepada manusia bisa bekerja mencari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ammal qira'atu fil maghribi faqasiratun liqasri waqtil maghrib. Adapun pendeknya salat maghrib karena pendeknya waktu maghrib. Kalau panjang baru selesai salam belum pulang ke rumah dah isya nanti. Ya, karena pendeknya waktu maghrib. Wa fil isya'i takunul qira'atu mutawassitatan likauniha khatimatus salati wa qabla waqtin naumi war raha. Adapun di waktu isya bacaan itu pertengahan, enggak terlalu panjang, enggak terlalu pendek karena dia penutup salat sebelum waktu tidur dan beristirahat. Fa in qama ar-rajulu al-laila ba'da naumin kafin kana qiyamuhu tawilan waqta ghaflatin aktsarun nasi iftiraqan anhum fadzakir waqtu ghaflatin nasi thawabuhu azimun wadzakir bainal ghafilina makanatuhu azimatun. Kalau seorang bangun di malam hari setelah tidur yang cukup, maka salat malamnya akan panjang. Di waktu orang-orang kebanyakan manusia lalai, maka terbedakan darinya antara orang yang mengingat Allah di waktu yang lalai, maka pahalanya besar. Orang yang mengingat Allah dikala manusia lalai mengingat Allah, maka pahalanya besar. Begitu juga orang yang mengingat Allah di tengah orang-orang yang lalai, maka kedudukannya juga besar. Di sini ikhwatul iman kuncinya. Anda dulu mendapatkan kunci ini sewaktu awal mondok. Jadi ketika kita tahu sejatinya amalan itu, ketika kita mengerjakan suatu amalan yang kebanyakan orang lain gak bisa mengerjakannya, atau kebanyakan orang lain lalai, yakinlah itu adalah amalan yang paling besar pahalanya.
Salat asar banyak yang lalai. Pulang kerja kadang-kadang lalai kan? Maka kalau kita mampu menjaga salat asar besar. Maka Allah khususkan, hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah salat-salat dan terutama salat wusta, salat asar. Karena memang banyak orang yang lalai. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara malam bangun tahajudlah sebagai tambahan bagimu, semoga Allah memberikan bagimu kedudukan yang terpuji. Ya, di antara orang-orang yang lalai kita ibadah, maka itulah pahalanya sangat besar. Amma baqin nawafil was sunan fal qira'atu fiha bi suratin 'ammatin bainal mutawassitati wal qasirati. Adapun sisa-sisanya yang nafilah, ibadah salat nafilah lainnya dan ibadah salat sunnah lainnya, maka bacaannya antara bacaan yang umum antara pertengahan dan pendek. Ya, selain salat sunnah lainnya itu antara pertengahan dan pendek. Dan di antara hikmahnya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kenapa salat subuh itu panjang bacaannya? Hikmah yang pertama yang kita dapati, ketika kita bisa bertahan dengan salat subuh yang bacaannya panjang, maka selesai salat kita berzikir. Dan antara zikir kita dengan suruk itu waktunya pendek. Kenapa? Karena salat kita sudah panjang. Sedangkan Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya, "Man shalla al-fajra ma'a jama'atin aw kama qala, thumma la yazalu fi musallahu yadhkurullaha ta'ala hatta syuruqi syams atau hatta tulu'i syams fakahajjatin au umratin tamatan." Siapa saja yang salat subuh bersama jamaah kemudian tetap di salatnya, di tempat salatnya, para ulama mengatakan tetap duduk di tempat salatnya, ada lain mengatakan tetap di ruangan salatnya, di masjidnya atau di musolahnya, walaupun geser tapi tetap di musolahnya. Kemudian dia berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, maka seperti haji dan umrah secara sempurna. Nah, ini pahala ini akan sangat besar kemungkinan digapai ketika salat subuhnya panjang. Jadi setelah zikir ba'da salat, zikir pagi petang, sudah mau terang, tambah baca Quran dikit, salat suruk selesai, dapat pahalanya. Tapi kalau salat subuhnya pendek, ya, zikirnya habis zikir tinggal dizikirin, ya, duduk sudah husuk, saking husuknya nggak dengar lagi sebelahnya ngapain, ya, bangun sudah terang, bangun uduk sholat, gitu kan? Itu nggak dapat. Kenapa? Karena jelas nas hadis Nabi, sholat bersama jamaah, duduk di musallahnya, berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, lalu sholat 2 rakaat, maka seperti haji dan umroh. Bukan tidur sampai terbit matahari, ya, beda. Makanya disinilah sebabnya kalau kita bisa jaga, kalau memang sholatnya pendek subuhnya, ya sudah saling ingatin biar nggak tertidur, biar bisa berzikir sampai terbit matahari. Bahasa gampangnya, kalau jujur niat kita mau haji dan umroh, kalau belum bisa berangkat badan kita, minimal jangan halangi diri kita untuk dapat pahalanya. Kalaupun badan kita nggak sampai haji umroh, belum sampai ke Mekah, maka jangan halangi badan kita, diri kita mendapatkan pahalanya. Karena kalau bisa ngelakuin itu dapat pahala haji dan umroh. Jadi buktikan kesungguhan kita mau haji dan umroh dengan kejar pahalanya dulu. Nanti semoga dengan itu Allah mudahkan kita mengejar fisik kita sampai ke Baitullahil Haram. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji di akhir surat Al-Ankabut, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka akan kami mudahkan baginya jalan-jalan kami. Jadi bukti kesungguhan kita kejar dulu nih pahala haji umroh secara gratis, barulah kita haji dan umroh secara berbayar, ya, kalau ada uang. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin yang bisa kita sampaikan
Ada pertanyaan silakan. Jangan nanya, Ustaz, cak mana hukumnya orang yang sholat subuh baca sajadah di depan imamnya ada bingkai syarat sajadah besar. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ada suatu masjid kaligrafi depan imam itu surat sajadah. Tidak apa-apa. Sama aja kayak baca. Sama kayak kita sholat baca Quran. Atau sholat kasih stand baca Quran. Tidak apa-apa. Sholat sunnah apalagi tidak apa-apa. Sholat wajib diupayakan hafal. Kalaupun tidak hafal tidak apa-apa. Lirik sholat tidak apa-apa. Ya, enggak masalah. Tapi yang mana lebih utama? Lebih utama tidak. Lebih utama cari yang hafal. Kenapa? Karena Nabi bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam pada suatu kaum adalah yang paling pandai dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.